Langsung duduk ya. Iya, Pak. Di kursi apa? Oh iya, di mana, Pak? Di kursi aja dulu. Oh, di kursi dulu. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran Bapak mohon jangan berisik ya, karena ini untuk masa depan kalian juga. Baik, Bapak. Bapak kita mau ngapain, Pak? Maaf. Ya, Ada kita akan mempelajari cara mengkafani kalian nanti. Saya akan menjadi jenazah. Sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu. Doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Sudah? Sekarang ada yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Berarti nggak usah diaktif satu-satu. Nah, kita langsung aja ke cara mengkafani jenazah. Oke, udah siap semua? Sudah siap. Jangan lupa dicatat kalau misalnya perlu foto. Nanti kita mulai seperti biasa. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu kita akan menjelaskan pengertian dari mengkafani jenazah. Terus ada hukum mengkafani jenazah itu apa, terus sama tata cara mengkafani jenazah. Dan yang terakhir kita akan mempraktikkan langsung cara mengkafani jenazah secara sederhana. Tapi untuk di pembelajaran kali ini karena Bapak sebentar lagi akan rapat, jadi kita akan laki-laki aja yang akan dibahas. Oke, Pak. Lanjut. Nah, sudah siap semua? Siap. Nah, pengertian mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus atau menutupi seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan yang bersih, ya, dan suci sebelum disolatkan dan dimakamkan. Jadi, mengkafani jenazah itu sebagai bentuk apa ya? Respect lah. Dalam bahasanya tuh Allah itu memuliakan kita, walaupun dari mayat aja kita masih dikafanin, itu adalah dari atas sampai ke bawah itu masih ditutup biar kemaluan sama mahkota kita nggak kelihatan. Oke. Selanjutnya, nah hukum mengkafani jenazah itu fardu kifayah. Ya. Di sini ada yang tahu arti dari fardu kifayah? Belum, Pak. Belum. Nanti kalian cari aja di Google. Iya, Hebat. Nah, dalil tentang kain kafan. Yaitu ada Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian putih karena itu termasuk pakaian terbaik kalian. Dan kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan pakaian putih. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Oke. Nah, syarat kain kafan. Yang pertama itu ada bersih dan suci. Jadi kalau misalnya kain kafannya itu kalau bisa yang baru, ya, jangan yang bekas lain dipakai lagi. Terus menutupi seluruh tubuh. Yang ketiga, tidak berlebihan. Karena nanti ada beberapa pendapat ya. Tapi kalau yang saya ambil itu nanti hitungannya itu, ambil lebihnya itu sejengkal. Ya boleh lebih dikit karena itu buat diikat nanti. Terus sama berwarna putih. Tapi boleh nggak Pak kalau misalnya selain berwarna putih sebenarnya diusahain itu warna putih. Tapi kalau misalnya lagi ada dalam keadaan perang atau apa, ya nggak apa-apa di warna yang lain. Warna pink boleh. Hijau berada ya? Hijau nanti ngomong. Terus langkah-langkahnya nih mengkafani jenazah secara singkatnya aja ya. Itu menyiapkan kain kafan nih di bawah, terus pembentaman kain kafannya nanti meletakkan jenazah di atas kain kafan, terus memberikan wangian secukupnya, jadi nggak kurang, nggak berlebihan juga. Terus membungkus seluruh tubuh jenazah, terus mengikat kain kafan. Oke. Terus hikmah. Nah, hikmah mengkafani jenazah itu yang pernah tadi di awal ya, yaitu menghormati jenazah, terus menutup aurat jenazah, melaksanakan kewajiban umat Islam, terus mengingatkan manusia akan kematian yang akan datang. Kita bercepat aja ya. Nah, sekarang waktunya kita demonstrasinya, yaitu praktik mengkafani jenazah. Jadi, siapa yang bersedia untuk maju? 2 orang aja, buat bantuin Bapak lah di depan. Cewek atau cowok, Kak? Bebas, terserah yang mau. Mas Rama. Ini aja. Bapak tujuh aja. aja. Boleh, Tujuh. ya. Silakan.
Airsa sama Karma, boleh berdiri. Siap, Pak. Jadi, yang pertama kita perlu siapin itu adalah ini. Sorry, maaf, boleh di sini? Boleh, siap. Ya. Nah, yang pertama itu yang pasti disiapin itu adalah mayatnya. Tuh bener dong ya kan? Ya. Terus itu selanjutnya ini sebenarnya ini nggak terlalu banyak, cuman agar kain kapan yang nggak kotor ya. Boleh dong? Siap. Nah, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Selanjutnya, enggak, jangan di bawah, nggak apa-apa, di atas saja biar angle-nya ada. Selanjutnya itu yang dipersiapin itu adalah talinya. Ya. Nah, di sini boleh pakai 5 atau lebih, terserah. Jadi kita pakai 5 aja. Nah, tapi arahnya itu dia sebelah kanan harus lebih panjang daripada sebelah kiri, karena nanti mayatnya akan menghadap kiblat. Dan nanti ini agar diikat itu biar nanti yang dikuburinnya itu gampang lepas. Boleh. Iya. Bentar ya. Ya. Nah, sekarang itu adalah kain kafannya. Nah, di sini ada 3 lapis. Yang pertama itu nanti ditaruh tengah, kain kafan kedua di sebelah kanan, baru nanti ditumpuk lagi sebelah kiri. Oke, langsung aja. Ini baru. Aslinya ini sebenarnya ini kegedean ya kayak gini ya. Tapi kan ini properti aja. Sampai sini. Bentar, kurang satu lagi ya? Ya, Pak. Boleh ambil satu lagi? Baik, Pak. Sebentar ya. Apa dia yang kurang? Kayunya. Sebenarnya ini Butuh berapa? 3. Tapi tergantung ini sih, tergantung apa? Tubuh dari si mayat ya. Kalau kecil juga 3. Tetap 3. Ini karena nggak boleh digunting karena punya kampus ya. Jadi saya takut juga ini. Pak, ini untuk perempuan atau Iya, laki-laki? cewek cowok sama beda. Sama. Ya. Kain kafannya. Kalau kan beda dia. Enggak, isinya sama. Cuman caranya emang beda. Nanti itu ada di next pelajaran kita ya. Oh, iya. Perlu dicontohin nggak, Pak? Oh, di mana, Pak? Apa? Di kapan? Di dalam Bentar ya. belum dibeli kali ya? Mau nih Itu kalau bukan. Bukan buat mandi. Oh, buat apa? Yang mandi. Oh, mandi. Nah, maaf yang nunggu ya. Iya. Nah, sekarang satu lagi di sebelah sini. Sebelah. Gitu. Nah, sekarang udah
Ini mic-nya gede banget. Nah, jadi sekarang itu tinggal kita itu kasih wangi-wangiannya. Terus terang, tapi biasa pakainya wangi-wangian kecil gini ya. Coba. Oh, bukannya dioles gitu, Pak? Iya, Pak. Boleh dioles. boleh dipakai. Enggak, sebenarnya enggak kayak gini ya. Ini mau dipakai ya. Nah, terus sekarang itu tinggal angkat mayatnya aja. Ini jujur kecilan. Itu paling gede. Jadi taruh tengah. Tapi sebenarnya ini karena kainnya kurang ya. Sebenarnya itu pas diangkat itu dia dari ujung sampai sininya nggak boleh kelihatan sama sekali. Wow. Nah, sekarang tinggal kita lipat aja mayatnya. Apa kainnya? Yang pertama dari kain sebelah sini. Oke. Nah, dengan cara pelan. Nah, baru kita rapihin. Masukin ini ke. Nah, tapi oh iya ada yang ketinggalan sebelumnya kalau bentar. Nah, sebenarnya kalau sebelum diinin itu dimulai dari kaki. Nah, nanti itu kakinya itu diikat ujung jempol sama ujung jempolnya, diikat secara sederhana aja. Terus di apa namanya? Selanjutnya itu kuping sama hidungnya itu ditutup. Sama nanti daerah kemaluannya itu ditutup juga, tapi itu nggak boleh dilihat. Jadinya ya raba-raba aja. Berapa Pak ya? Iya. Hah? Iya, pakai kapasnya untuk ditutup. Nah, terus kita lanjutin lagi ini kayak biasa. Nanti dimulai dari ini dulu. Nah, sekarang tinggal yang kain ketiganya di ini. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat nih mayatnya itu dalam keadaan ihram atau bukan, itu kalau misalnya dalam keadaan ihram itu dia itu kepala ininya nggak usah diikat, ya. Kalau misalnya ke dalam keadaan biasa ya udah diikat aja. Terus, nah itu langsung aja kita ikat ya. Dari mana Pak? Ke sini dia ikatannya. Ya, nah di sini ikatnya juga jangan terlalu kencang buat nanti ketika di kuburnya ini kan akan dilepas lagi nih. Jadinya biar gampang. Kalau ini dapat kenapa Pak? Ya kan sebenarnya. Tadi yang ihram itu maksudnya apa, Pak? Yang Ihram itu dia ketika udah ada niat buat naik haji atau umroh. Jadi kalau sebisa mungkin dia ininya jangan diikat dulu. Gitu. jangan diikat dulu. Jadinya diginin aja. Kan biasa harusnya ini nanti diikat sini, ini dua diikat. Nah, tapi kalau misalnya dalam keadaan ihram, dia nggak boleh diikat, jadi ke bagian kaki. Cuman ininya diginin doang. Kayak yang di Mekah gitu ya? Iya. Ya, terus kalau misalnya ada yang nanya nih, kepalanya boleh pakai peci atau enggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Tapi itu kayak makruh nih. Kalau Jadi kita lebih baik ya. kalau kita dulu berarti apa? Diikat atau enggak? Kalau kita Diikat. Jadi soalnya kan kecuali udah ada niat misal
minggu mau pergi haji atau umroh. Oh, udah kayak nunggu. Iya. Terus yang penting udah memenuhi syarat dia mau naik haji atau umroh. Nah, itu udah ngikutin syarat-syaratnya apa aja. Nah itu dia masuknya dalam keadaan ihram. Nah sekarang kedua kali buat ini. Nah ini mayatnya nggak haji ya. Kalau haji. Iya, jadi diikat dulu. Ya sekali lagi ini sebenarnya ini kegedean ya, harusnya sejengkal aja udah cukup. Nah, tinggal nanti setelah ini ikat baru dilanjut dengan ngikat bagian yang 5 ini. Tapi ini bisa nyesuaiin sih kalau misalnya orangnya kecil nggak harus butuh banyak. Terus harus di dalam di bagian kiri. Biar nanti kan ketika dia naruh mayat begini, ini biar langsung gampang diikatnya. Jangan diikat mati, kasihan nanti yang dikuburnya. Enggak. Tak nafas. Nah, tapi kalau misalnya ikat ini, jangan di bagian ininya ya, jangan di bagian depannya. Di leher. Oke. Gimana? Leher ya? Di leher. Ya, Atau mungkin di sini. Ya. Tapi ini emang mayatnya kecil banget, jadi begini. Emang cara ngikatnya itu gimana Kak? Nah. Talinya panjang. Sebenarnya nggak boleh dilihat, jadi kayak lihat itu Benar. cuman ikat, ya ikut kayak gini doang kayak biasa. Oh dia nggak dilihat? Enggak, dilihat kasihan juga. Kan buat nanti ininya diambil lagi. Nah. Siapa yang ambil Pak? Itu yang nurunin. Iya. Makanya kalau kalian lihat orang meninggal ikut aja apa kalau dia. Iya, ikut. Serem Pak? Iya. Terus. Kan kebayang. Nah seharusnya tadi ada juga yang kelewat nih. Pas kita pakai pas sudah begini, nah itu harusnya nggak boleh diikat dulu. Karena? Diambil dulu tadi bagian yang dalamnya. Oh iya. Kain yang berwarna tadi itu harus diambil. Berarti harus dalam untuk Iya. kita gitu ya? Dan dalam keadaan tertutup juga dia. Baru dia tinggal angkat dia. Terus ada dia tuh? Buku belum. Ya. Oke. Berarti. Makasih ya. Nah jadi seperti itu ya. Secara sederhananya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh nanya di luar materi ini. Pak kalau cewek itu kan kan dandan ya, juga kan gitu. Sebenarnya enggak. Ya, kan karena dia kembalinya harus dalam keadaan bersih. Iya benar. Ada dipakai jicu, kita biasanya orang yang non muslim gitu. Itu nenek gue gitu. Nenek bilang. Nanti kalian kalau yang nanya kayak gitu, nanya yang lebih paham lagi ya. Itu nama sih. Nah, apa nih kain kapal? Nah, sekarang saya ingin evaluasi lah sebelum kita tutup. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ya saya ingin tanyakan. Gampang aja ada di PPT-nya tadi kok. Yang pertama buat Rahmat. Hukum dari mengkafani jenazah apa tadi? Yang saya. Nilai NT IPK-nya 4. Oke. Terus hadir. Kira-kira apa aja nih yang dibutuhin untuk mengkafani mayat? Apanya? Barangnya apa aja? Kira-kira. Kain kapan 3, Ya, terus tali kapan 6, ada 6 dan 8. ya. Terus Wewangian, oke. sama kapas. Tepuk tangan buat. Nah, jadi mungkin itu aja pelajaran dari Bapak. Semoga kalian bisa mempraktekannya nanti kalau ada mayat. Jadi
pulang dengan semangat. Dan untuk pelajaran selanjutnya itu kita akan membahas cara mengkafani jenazah wanita dan cara menggotong nanti kuburannya, seperti apa turuninnya atau apanya, nanti itu akan dijelasin di materi berikutnya. Jadi buat kalian terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.